Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah Kimia Organik 2, yaitu senyawa fenol. Mungkin untuk mahasiswa sudah pernah mendapat materi tentang alkohol ya. Jadi fenol ini adalah memiliki gugus yang sama dengan alkohol, yaitu gugus OH. Hanya bedanya untuk fenol, gugus OH-nya terikat pada struktur benzen, sementara kalau alkohol tidak harus pada benzen. Nah, kita akan membahas mengenai fenol dari mulai strukturnya, kemudian tata namanya, bagaimana pembuatan dan reaksi yang dapat terjadi pada senyawa fenol, dan juga penerapannya dalam bidang farmasi. Untuk definisi dan struktur bisa dilihat di slide untuk struktur kimia dari fenol. Jadi fenol ini adalah suatu zat kristal yang tidak berwarna dan memiliki bau yang khas dengan gugus OH yang terikat pada cincin aromatik. Di sini terikat pada benzen. Strukturnya memiliki gugus hidroksil. Jadi gugus OH ini nama lainnya adalah gugus hidroksil yang berikatan langsung dengan cincin benzen yang dapat juga diberikan nama hidroksibenzena. Nama umumnya adalah fenol. Kemudian nama lainnya ada asam karbolat, benzenol, asam fenilat, hidroksibenzen, asam fenat, dan asam alkohol. Bobot molekulnya 94,11 dengan rumus molekul C6H5OH. Nah, berikut adalah beberapa golongan atau jenis dan contoh dari senyawa fenol. Yang pertama adalah fenol sederhana. Fenol sederhana merupakan hasil substitusi antara gugus fenol dalam posisi orto, meta, atau para. Namun untuk golongan fenol sederhana ini jarang ada di alam dalam bentuk bebas. Contoh dari fenol sederhana ada fluoroglukinol, resolkinol, gualakol, vanili, dan kresol. Golongan yang kedua adalah fenilpropanoid. Untuk fenilpropanoid, ciri khasnya memiliki cincin aromatik dengan rantai samping yang terdiri dari 3 atom karbon. Contohnya ada flavonoid, ada asam sinamat, sinapat, kafeat, dan juga yang paling banyak adalah tanin. Kemudian golongan yang ketiga adalah asam ferulat. Asam ferulat ini adalah turunan dari golongan asam hidroksisinamat yang punya kelimpahan yang sangat tinggi dalam dinding sel tanaman. Banyak ditemukan dalam padi, terutama untuk beras merah, gandum, kopi, buah apel, nanas, jeruk, dan juga kacang tanah. Untuk golongan fenol yang keempat adalah lignan. Lignan memiliki struktur dasar yang terdiri dari 2 gugus fenilpropanoid yang bergabung menjadi satu. Biasa digunakan untuk agen antioksidan dan dapat juga digunakan sebagai komponen dalam pembuatan insektisida. Senyawa fenol pada tanaman, contohnya kita bisa temukan pada tanaman temulawak. Kita gunakan biasanya untuk agen antioksidan. Kemudian juga ada pada daun mangkokan. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa kandungan fenol dalam mangkokan ini sebesar 669,30 mg per 100 gram daun. Digunakan untuk antioksidan dan juga bisa untuk memperindah rambut. Lalu ada juga pada jahe. Di sini fenol pada jahe digunakan sebagai obat antiinfeksi. Kemudian ada juga pada daun beluntas. Penelitian pada daun beluntas ini disebutkan bahwa mengandung senyawa fenol sebesar 1030,03 mg per 100 gram dan punya khasiat sebagai pengusir serangga hama. Selanjutnya untuk tata nama. Pada banyak senyawa, fenol ini merupakan nama dasar. Jadi, ketika diberikan penamaan, akhirannya pasti ada imbuhan fenol. Lalu dalam tata nama IUPAC, molekul induk disebut dengan benzenol, karena memang mengandung gugus benzen dan juga mengandung gugus hidroksil atau OH. Dan substituen atau senyawa yang terikat pada molekul induk dengan gugus OH selalu diberi posisi pertama. Jadi itu contohnya ada 3 struktur molekul. Yang pertama adalah 4 klorofenol. Dinamakan klorofenol karena dia mengandung substituen klor dan juga yang terikat posisinya para terhadap gugus OH.
Ingat lagi materi kimia organik 1 tentang penamaan orto, meta, dan para. Nah, untuk struktur yang pertama, posisinya para terhadap gugus OH, yaitu substituen klor, sehingga dinamakan para klorofenol atau nama lainnya adalah 4-klorofenol. Lalu struktur yang kedua di sebelahnya itu adalah ortonitrofenol. Sama dengan yang sebelumnya, tapi ini posisinya adalah posisi orto, dan substituen yang terikat adalah substituen nitro. Nama lainnya adalah 2-nitrofenol. Yang ketiga itu adalah meta-bromofenol karena terikat substituen brom di sana pada posisi meta. Nama lainnya adalah 3-bromofenol. Nah, lalu apa perbedaan antara senyawa fenol dengan beberapa senyawa benzen lain? Tadi sudah disebutkan di awal bahwa ciri khas dari fenol ini adalah yang pertama dia memiliki struktur benzen, kemudian yang kedua di dalam struktur benzen itu dia mengikat gugus hidroksil atau OH. Nah, di sini dipaparkan di slide dicontohkan ada beberapa jenis senyawa benzen yang lain. Yang paling atas sebelah kiri itu adalah benzen yang mengikat satu gugus metil, dinamakan metilbenzen atau nama lainnya adalah toluen. Yang sebelahnya mengikat gugus NH2 atau gugus amin, namanya adalah fenilalamin atau nama lainnya adalah anilin. Kemudian begitupun dengan sebelah-sebelahnya, itu ada stirena, kemudian benzil alkohol, lalu yang di bawah itu ada metoksibenzen atau nama lainnya anisol. Nah, yang tengah bawah itu struktur fenol. Dan juga ada benzaldehid dan juga asam benzoat. Asam benzoat ini sering digunakan sebagai pengawet dalam bidang farmasi. Jadi yang perlu diperhatikan, intinya ciri khas dari fenol itu benzen yang mengikat satu gugus OH. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai sifat fisika dan juga sifat kimia dari senyawa fenol. Tadi disebutkan di awal bahwa memang fenol dengan alkohol ini sebenarnya punya kesamaan, yaitu sama-sama memiliki satu gugus hidroksil. Nah, karena adanya kesamaan dalam terikatnya gugus hidroksil itu, fenol juga memiliki sifat membentuk ikatan hidrogen intermolekular yang sangat kuat, seperti halnya alkohol. Nah, ikatan hidrogen ini menyebabkan fenol dapat berasosiasi sehingga memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon dengan BM atau berat molekul yang sama. Fenol memiliki titik didih 70 derajat Celcius yang lebih tinggi dibandingkan dengan toluen atau metilbenzen, meskipun berat molekulnya hampir sama. Sifat fenol lainnya yaitu fenol dalam air, larutannya itu bersifat asam lemah, jadi dapat mengion ketika ditambahkan basa akan membentuk suatu garam fenolat. Fenol tidak dapat dioksidasi menjadi suatu aldehid atau keton yang jumlah atom C-nya sama. Jika direaksikan dengan asam sulfat pekat, fenol tidak dapat membentuk ester, melainkan membentuk asam fenol sulfonat. Lalu dengan menggunakan HNO3 pekat akan dihasilkan suatu senyawa nitrofenol melalui proses nitrasi. Gambar yang ada pada slide itu adalah salah satu contoh senyawa nitrofenol, yaitu 2,4,6-trinitofenol atau nama lainnya adalah asam pikrat. Senyawa itu mengikat 3 gugus nitro sehingga dinamakan trinitro. Trinitrofenol karena terikat pada suatu senyawa fenol. Nah, untuk kelarutan fenol, fenol ini larut dalam air dan juga larut dalam pelarut organik. Perbedaannya adalah untuk fenol golongan monovalen, yaitu yang hanya mengikat satu gugus OH, itu cenderung lebih mudah larut dalam pelarut organik. Sementara untuk yang polivalen atau yang lebih dari satu gugus OH-nya, dia cenderung lebih mudah larut dalam air. Kalau kita lihat di Farmakope Indonesia, untuk larutan fenol ini larut dalam 12 bagian air, juga larut dalam kloroform, eter, gliserol, dan dalam minyak lemak. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya dia dapat melepaskan satu ion H+-nya dari gugus OH-nya atau gugus hidroksil.
Nah, pengeluaran ion itu menjadikan C6H5-omin, sisanya dari fenol yang kehilangan satu atom H, atau kita sebut dengan anion fenoksida. Nah, anion itu yang mengakibatkan fenol ini lebih mudah larut dalam air. Untuk sintesis atau pembuatan fenol, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara meleburkan garam natrium areosulfonat dengan menggunakan natrium hidroksida. Contoh reaksinya seperti yang ada pada slide. Di sini menggunakan bahan bakunya adalah natrium phenyl sulfonat atau C6H5SO3Na yang ketika direaksikan dengan natrium hidroksida nanti akan membentuk suatu senyawa natrium fenolat. Nah, natrium fenolat ini ketika diberikan perlakuan salah satunya dengan oksidasi, maka akan membentuk senyawa fenol C6H5OH dan melepaskan satu ion Na. Cara yang kedua dalam sintesis fenol adalah dengan menghidrolisis suatu garam diazonium. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang terbaik dalam pembuatan fenol. Hanya saja ciri khasnya adalah harus dalam suasana asam. Nah, garam tersebut, garam diazonium ini, dibuat dari suatu aromatik amin primer yang pada temperatur rendah menggunakan suatu asam nitrat, di mana nanti akan dihasilkan dalam larutan HCl, H2SO4, dan juga NaNO3. Kondisi reaksi ini berlangsung secara ringan, dan beberapa gugus lain yang mungkin terikat dalam molekul juga tidak berubah. Ini adalah reaksi kimia dari proses hidrolisis suatu garam diazonium. Jadi kalau di sini menggunakan bantuan asam sulfat sehingga nanti garam benzen diazoniumnya berada dalam larutan hidrogen sulfat. Yang ketika ditambahkan dengan air dibantu dengan pemanasan maka kemudian akan terbentuk suatu senyawa fenol. Cara yang ketiga adalah melalui proses Dow. Proses Dow ini adalah suatu proses sintesis senyawa feno dalam skala industri yang menggunakan bahan dasar klorobenzen. Reaksinya ada di atas. Di situ senyawa klorobenzen ditambahkan dengan NaOH, diberikan pemanasan sebesar 360 derajat Celcius, juga tekanan sebesar 4500. Kemudian dari proses itu akan diperoleh natrium fenolat, si senyawa feno tadi. Ketika direaksikan lebih lanjut, maka dari situ akan terbentuk suatu senyawa fenol. Dan cara yang keempat adalah dengan oksidasi kumena. Pembuatan fenol melalui oksidasi kumena atau nama lainnya adalah isopropil benzen adalah cara yang paling sering digunakan di industri farmasi atau industri kimia. Prosesnya seperti yang ada di gambar di slide. Jadi kumena dengan bantuan oksigen akan diubah menjadi kumena hidroperoksida. Dari situ kemudian selanjutnya dengan bantuan larutan asam kemudian diubah menjadi senyawa fenol dan juga produk sampingnya adalah aseton. Kemudian selain kita mempelajari tentang sintesis atau pembuatan dari fenol, yang bagian yang terakhir ini adalah bagaimana reaksi yang dapat terjadi pada senyawa fenol. Yang pertama, reaksi yang dapat terjadi adalah reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan senyawa ester. Tapi di sini untuk esterifikasi fenol tidak melibatkan pemutusan ikatan CO, tetapi bergantung pada pemutusan ikatan OH-nya. Karena ikatan CO dari struktur benzen yang mengikat OH itu lebih kuat dibandingkan dari kekuatan ikatan OH-nya sendiri. Kemudian untuk suatu asam karboksilat dapat digunakan dalam proses esterifikasi fenol ini, tetapi biasanya rendemen atau hasil yang diperoleh rendah. Hasil yang lebih baik bisa didapatkan jika digunakan derivat asam karboksilat yang punya reaktivitas lebih tinggi. Kemudian bila ester dan fenol dipanaskan dengan bantuan AlCl3 dengan menggunakan pelarut CS2, maka gugus aslinya bisa bermigrasi atau berpindah dari atom O fenolik ke posisi orto atau para dalam suatu cincin sehingga diperoleh bentuk lain, bentuk senyawa keton. Reaksi yang kedua adalah reaksi Kolbe. Reaksi Kolbe adalah suatu reaksi karboksilasi kimia dengan cara memanaskan garam natrium fenol atau natrium fenolat.
dengan bantuan CO2 atau karbon dioksida di bawah tekanan. Di sini kondisinya adalah 100 atmosfer dengan suhu 125 derajat Celcius. Kemudian hasilnya diberikan penambahan asam sulfat sehingga diperoleh produk akhirnya adalah asam hidroksi aromatik yang kita kenal dengan asam salisilat. Reaksinya seperti yang ada di gambar. Di situ natrium fenolat ditambahkan CO2, diberikan perlakuan suhu dan tekanan tertentu, lalu hasilnya natrium salisilat dan hasil akhirnya adalah asam salisilat. Lalu reaksi yang ketiga adalah reaksi Remer-Teyman. Di sini reaksi ini menggunakan bantuan kloroform dan juga larutan natrium hidroksida dalam air, kemudian menggunakan suhu 70 derajat Celcius, nanti akan dihasilkan suatu senyawa yang dinamakan dengan salisil aldehida. Memang melalui reaksi Remer-Teyman ini sebenarnya cara untuk memasukkan gugus aldehid, yaitu gugus CHO, pada cincin aromatik yang juga mengikat OH di dalamnya. Jadi posisinya adalah orto terhadap gugus OH. Reaksi yang keempat adalah reaksi oksidasi. Oksidasi dari senyawa fenol sederhana bisa menghasilkan suatu campuran yang kompleks. Di slide, berdasarkan reaksi kimianya, itu diberikan dua contoh senyawa fenol. Yang pertama adalah katekol dan yang kedua adalah hidrokuinon. Katekol dan hidrokuinon ini sama-sama namanya adalah dihidroksibenzen. Jadi punya dua gugus OH yang terikat pada satu struktur benzen. Hanya saja untuk katekol posisinya adalah orto dan untuk hidrokuinon posisinya adalah para. Nah, kedua senyawa ini bisa segera dioksidasi oleh suatu oksidator lemah. Contohnya ada Ag+ atau Fe3+. Jadi bisa dari AgNO3 atau FeCl3 juga bisa. Keduanya merupakan suatu oksidator yang lemah. Hasil dari oksidasi itu diperoleh senyawa dikarbonil yang disebut dengan kuinon. Kalau hidrokuinon maka akan menghasilkan 1,4 benzokuinon, sementara katekol ketika dioksidasi akan menghasilkan 1,2 benzokuinon. Proses oksidasi ini reversible, jadi dapat berbalik. Jadi hasil kuinonnya itu dapat mudah direduksi kembali menjadi senyawa hidroksi. Nah, bagian yang terakhir ini adalah pemanfaatan atau penggunaan fenol dalam bidang farmasi. Jadi, tadi sudah disebutkan di awal bahwa fenol ini banyak digunakan sebagai agen antioksidan. Selain itu, sebenarnya juga banyak manfaatnya dalam bidang antibakteri, kemudian juga antiseptik, dan lain sebagainya. Di slide itu dipaparkan ada beberapa contoh produk yang di dalamnya mengandung senyawa fenol. Ada aspirin di sana, suatu anestetik, kemudian ada antiseptik yaitu TCP atau triklorofenol, lalu ada juga semprotan kloraseptik yang digunakan untuk anestetik oral. Baik, demikian materi mengenai senyawa fenol yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi tadi sudah dibahas mengenai definisinya, dari mulai struktur juga sudah dipaparkan, kemudian tata nama, perbedaan antara struktur fenol dengan struktur benzen yang lain, kemudian juga sifat fisika kimia, lalu ada reaksi pembuatan dan reaksi yang dapat terjadi pada senyawa fenol, dan juga sedikit mengenai pemanfaatannya dalam bidang farmasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.